Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Syuhada. PM saya 20 70651 di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban buat soal UTS pengantar sistem informasi bisnis. Yang pertama, nomor 1 itu apa perbedaan bisnis dengan perusahaan? Jawabannya, bisnis adalah usaha yang dijalankan oleh suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan laba, sedangkan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan distribusi yang didirikan oleh seseorang atau kelompok orang yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Misalnya Sampurna, bisnisnya itu adalah memproduksi rokok atau apa yang dikerjakan oleh perusahaan itu. Terus nama perusahaannya adalah Sampurna atau tempat atau nama perusahaan itu. Lanjut nomor 2, jelaskan juga tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. Yang pertama, sasaran atau objektivis, yaitu sasaran memiliki tujuan untuk memotivasi dan mengarahkan sistem. Sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan bisnis seperti memaksimumkan penjualan dan laba ataupun memiliki pangsa pasar lebih besar. 2. Lingkungan atau environment. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling perusahaan yang menyusun lingkungannya. Antara sistem dengan lingkungan dipisahkan oleh batas sistem. Lingkungan mencakup pelanggan, pemasok, pesaing, lembaga pemerintahan, dan pasar untuk komputer. Kendala keterbatasan dapat berupa keterbatasan internal atau eksternal yang menggambarkan konfigurasi dan kemampuan suatu sistem. Dapat berupa keterbatasan pangsa pasar maupun keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Yang keempat, input, proses, output. Input dalam perusahaan bisnis dapat berupa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi dan menghasilkan output. Proses terdiri dari semua prosedur yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output, sedangkan output termaksud hasil berwujud dan informasi. Yang kelima, umpan balik. Seringkali informasi yang dihasilkan output digunakan kembali sebagai input, sehingga perusahaan dapat menggunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan derajat pengendaliannya. Yang keenam, pengendalian. Pengendalian berarti peraturan yang memungkinkan sebuah sistem untuk memonitor proses operasi sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan dan perencanaan awal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir, subsistem. Subsistem ialah bagian penyusun suatu sistem yang berdiri sendiri namun saling berhubungan dan memiliki semua karakteristik sistem. Subsistem memiliki jaringan dari sistem-sistem yang berhubungan satu sama lain melalui penghubung atau batasan bersama yang dinamakan interface. Soal nomor 4, menurut Anda, apa konsep dasar dari sistem informasi itu? Menurut saya, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem informasi
terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan, yang terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Soal nomor 5, apa bedanya antara e-bisnis dengan e-commerce? E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-bisnis meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang memanfaatkan dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. E-commerce hanyalah satu bagian sekecil saja dari e-bisnis, sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Lanjut soal nomor 6, sebutkan beberapa contoh dari jenis-jenis sistem informasi bisnis yang ada. Yang pertama, sistem penjual dan pemasaran. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi. Yang ketiga, sistem keuangan dan akuntansi. Yang keempat, sistem sumber daya manusia. Yang kelima, sistem informasi eksekutif. Yang keenam, sistem informasi manajemen. Salah satu prinsip organisasi adalah fleksibilitas. Jelaskan. Organisasi senantiasa dinamis sesuai dengan dinamika yang ada dalam organisasi dan juga harus memperhatikan perubahan dari luar organisasi. Salah satu pendorong terjadinya perubahan yang mendasar dalam semua organisasi di Indonesia adalah terjadinya reformasi nasional pada tahun 1998 yang lalu. Organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi bukanlah tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan. Sebagai bagian dari administrasi, organisasi adalah merupakan wadah di mana kegiatan manajemen dijalankan. Karena itu tujuan dari organisasi adalah juga merupakan tujuan manajemen. Lanjut, nomor 8, upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau maupun menjalankan fungsinya secara optimal. Upaya yang harus dilakukan dalam suatu organisasi agar tetap eksis dan bisa menjalankan fungsinya yaitu manajemen yang baik sesuai dengan visi dan misi, evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program kerja, peningkatan kualitas SDM atau anggota, hubungan yang baik antara anggota dalam organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.